ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Saya sering ngomong sama kawan-kawan Muhammadiyah. Jadi apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah berdasarkan ayat ini? Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Kalau orang NU biasanya lebih besar hatinya, orang Muhammadiyah lebih besar kok ndase kepiye? Cangkem elek temen ndase ya iki. Akalnya. Maka Muslim yang kafah itu siapa? Muslim yang senantiasa bisa menyeimbangkan antara dimensi akal dan dimensi hati. Kenapa saya katakan Muhammadiyah lebih dominan akalnya, NU lebih dominan hatinya? Muhammadiyah rasionalitasnya, NU spiritualitasnya. Banyak alasan Bapak Ibu. Maka orang Islam yang bagus itu siapa? Yang secara spiritualitas dan rasionalitas dia bisa menyeimbangkan antara dimensi akal dan hati itu seimbang. Maka coba dilihat, kalau urusan bikin perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, Muhammadiyah luar biasa. Tapi wilayah bikin pesantren, bikin pengajian, mujahadah, istighosah, majelis taklim akbar, NU jauh lebih hebat daripada Muhammadiyah. Inyong tahu diundang pengajian Muhammadiyah, pengajian akbar sentuh kawong 500 tok. Nyuwun sewu jam 10 rung rampung wis nutuki gelas. Kawengan. Saya agak hafal dengan Muhammadiyah karena saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah selama 4 tahun setengah. Yang saya sering cerita sama Pak Wali itu di Masjid Baitur Rahman, Jalan Taman Siswa. Saya kepepet tinggal di masjid itu karena saya nggak kuat ngekos. Karena saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, gede di Jogja. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Jadi saya hafal Bapak Muhammadiyah dengan aktivitas dan amaliyah Muhammadiyah. Karena 4 tahun setengah saya di sana. Kalau saya ditanya apakah ada masalah, karena ini ada orang Muhammadiyah, saya sampaikan tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan, tak ada makan-makan. Begitu saya pindah di lingkungan orang NU, saya tinggal di masjidnya orang NU, karena saya menikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya nikah dengan orang NU saya gemuk? Karena susunya cocok. Kenapa saya tinggal di masjidnya orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, rojaban makan, manakipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. 7 hari. Nganti rai ini kayak besek kabeh ya. Makan. Tapi lucunya walaupun orang NU sering makan, tapi subhanallah pengajian belum ada wedangnya ini. Masa pengajian dihadiri sama Pak Wali nggak kuat bikin kopi. Wayai.
Jadi Bapak Ibu, perkenalan saya dengan Muhammadiyah cukup lama, karena saya pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah itu. Maka sebenarnya di Indonesia itu akidah yang masih kelihatan ahlus sunnahnya, yang masih mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya, ormas terbesar yang paling kekeh mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, kalau mau jujur. Makanya kalau dulu Gus Dur bilang NU dan Muhammadiyah itu bedanya tipis. Bedanya apa? Kalau NU itu udah ada Rois Am, pemimpin akbarnya namanya Rois Am. Kalau Muhammadiyah ada Amin Rais. Jadi bedanya tipis saja, Rois Am dan Amin Rais. Begitu ya Pak Muhammadiyah ya. Saya tahu beliau Muhammadiyah, wajahnya kayak serengenge kayak ini. Allahumma sholli alaihi. Ayo cepetan, kopi ini mana? Ini ditunggu-tunggu mong banyu putih tok. Primen ya. Sanggon-gon ki ya kursi nggo lungguh ora nggo wedan. Masak wedang karo bokong panggone padang. Padahal Pak Wali minta sampai jam 1. Kalau Pak Wali perintah sampai jam 1 kan dia berani nambahi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa saya katakan NU unggul secara spiritualitas, Muhammadiyah secara rasionalitas, lebih gede akal. Maka kalau Muhammadiyah hari ini mereka unggul di dalam membuat perguruan tinggi, maka kita lihat programnya Pak Said Agil Sirot. Hari ini beliau pengen setiap kota itu ada perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Sebaliknya Muhammadiyah sekarang berlomba-lomba membuat pesantren. Betul? Betul. Karena apa? Karena orang Islam yang baik itu adalah ketika ngundang kiai dikasih meja. Ini yang paling baik, yang paling baik. Tolong panitianya jangan membuat malu NU di hadapan Muhammadiyah ya. Banyu putih, botolnya cilik temen ya. Yang bikin NU. Kalau yang bikin NU itu biasanya dijual bukan airnya, suwuknya. Maka kenapa kemudian Muktamar Nahdlatul Ulama melahirkan ide besar namanya Islam Nusantara, sementara Muhammadiyah melahirkan apa yang disebut Islam berkemajuan. Kenapa saya kata Muhammadiyah itu lebih dominan akalnya, orang NU lebih dominan hatinya? Bapak Ibu, orang NU itu kalau diajak ngaji, diajak melakukan amaliyah tanpa babi bu banyak tanya, langsung mengatakan sami'na wa atokna. Oke, saya jalankan. Yes sir, siap, dan 86 laksanakan. Tapi kalau orang Muhammadiyah biasanya kalau diajak melakukan amaliyah dadak takon, kiyak dasare apa, dalile apa. Ibarat orang NU disuguh kopi, nggak usah banyak tanya, langsung diminum, rasanya enak apa enggak. Kalau orang Muhammadiyah dadak tanya, ini kopinya ada gulanya apa enggak. Dan saya nggak akan bertanya kenapa, karena kopinya belum datang, makanya akan saya tanya.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya pengen ini kemudian menyampaikan di hadapan para ahlu sunnah wal jamaah kaum an-nahdiyah, supaya kemudian kita lebih tahu makna toleransi itu seperti apa. Bahwa sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu tidak pernah punya masalah apapun, karena memang pendirinya adalah bersaudara. Mereka ketemu ketika ngaji di rumahnya, di pondok pesantrennya Kiai Soleh Darat As-Samarongi. Disitulah awal mula Mbah Hasyim Asy'ari muda yang saat itu umurnya 14 tahun ketemu dengan Muhammad Darwis, nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang saat itu usia beliau 17 tahun. Di sini pula ada santri yang cukup fenomenal dari Pantura, namanya siapa? Raden Ajeng Kartini, ngaji kitab Quran kepada Syekh Soleh Darat As-Samarongi sampai kemudian menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu sama-sama sumbernya. Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Ini kalau kopinya nggak datang, lama-lama saya copot kacamata ya. Saya pakai kacamata karena ngantuk. Kata Pak Kiai Saifuddin tadi saya itu HTI, hidup tanpa istri. Karena setiap hari saya pergi, maka saya jarang ketemu istri. Maka nanti saya besok pulang, di rumah ada kesempatan 2 jam, saya bilang sama istri saya, Beb, jamak takhir. Itu Pak Wali, itu jamak takhir tanpa kosor. Maka nanti saya pulang ketemu istri saya langsung nyanyi, tul jaina ora nutul ora penak, nutul kroso penak sing didudul danga-danga. Aryo pentas wayang santri pakai lagu kiye, lupit metu tul jaina ora nutul ora penak kayak kiye ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat, kenapa saya katakan dominan akal dan dominan hatinya. Orang Muhammadiyah dengan orang NU di sini. Kalau orang Muhammadiyah itu ditanya, diajak biasanya banyak tanya, ini dalilnya apa? Bahkan kalau ini bukan Muhammadiyah, orang di luar NU pernah tanya sama saya begini, Gus, kenapa sih orang NU itu kalau membaca tahlil ndase diubah-ubah nih? Apa ana dasare? Boleh apa enggak? Saya jawab boleh. Ora apa-apa. Kenapa saya jawab boleh? Karena kopinya teka. Saifuddin Kipli. Sini Kiai, sini. Insyaallah. Kita doakan Pak Kiai Saifuddin mudah-mudahan panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Kiai Saifuddin hidup sendiri. Saya pernah ditanya sama orang di luar NU, tapi yang jelas dia bukan Muhammadiyah. Saya tahulah tipikalnya Muhammadiyah seperti apa. Dia tanya sama saya begini, Gus, kenapa sih orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digoyang-goyang katanya? Apa boleh? Saya jawab, boleh. Kan orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digerak-gerakkan dan macam-macam. Ada yang mantuk-mantuk. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang serong. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang dilor dikidul kayak entung. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilallah. La ilallah. Ada yang seperti itu. Ada banyak yang mantap juga ada. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada. Ya kan? Sing cepet yo ana. Afdalul dzikri fa'lam annahu la illallah itu kan. Ada yang seperti itu. Sing kemayu juga ada. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha
illallah. Kemayu temen ya. Hanya Kiai Saifuddin Kipli kayak kayaknya. Saya ditanya, boleh apa enggak? Saya jawab, boleh. Alasannya apa? Yang juk ngapa wong das-dase dewek. Yang enggak boleh itu membaca tahlil dengan menggoyang-goyangkan kepala orang lain. Itu yang enggak boleh. Lah dase dewek yo ora apa-apa. Masa inyong Thailand nyekelin dase Kiai Saifuddin. La ilallah, la ilallah lah. Kayak kiye ora boleh. Itu. Lah ini kayak gitu saja ditanyakan. Ini pernah menjadi bahasan kawan-kawan Ansor di Jawa Tengah saat itu. Ada bahsul masail. Kenapa orang NU kalau baca tahlil menggoyangkan kepala? Pak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah jarang lah. Karena kalau NU dan Muhammadiyah itu kan bedanya panjang dengan pendek. Kalau sholat, NU itu kan panjang. Habis sholat pujian. Ya kan? Habis sholat wiritan panjang. Kalau Muhammadiyah kan mat kolam cing biasanya. Komat teko salam pelencing biasanya. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikatnya langsung bengok. Wes tahu kayak gitu. Kalau orangnya itu kan panjang, Pak Muhammadiyah, Pak Sinten namanya? Nahdiyin. Lucu temen Muhammadiyah Nahdiyin. Pak Nadirin. Yang jelas Pak Nadirin subhanallah sudah meninggalkan dunia hitam. Iya, karena rambutnya putih semua. Saya pernah pas haji tahun 2015. Orang teman saya Muhammadiyah saya bimbing kebetulan. Gus, deleng kiye apa? Maka Muhammadiyah beradzan karena puji-pujian. Kenapa kiye di Brebes Tegal baradan kok puji-pujian? Ya inyong jawab ya beda. Bedanya apa? Mekah Madinah durung adan, masjidnya wis kebak. Lah ning Tegal Brebes sing pujian cangkeme nganti doer. Kira mangkat-mangkat. Ya beda. Kalau Mekah Madinah itu nggak perlu puji-pujian, adzan penuh. Orang hanya tinggal di bawah pohon kurma. Wudu masuk masjid. Kalau di Tegal, di Brebes harus pakai mandi karena habis tandur. Makanya ditunggu dengan puji-pujian. Jadi ditanya, kenapa orang NU itu membaca tahlil ini kepalanya digoyang-goyangkan? Menjadi bahasan di Ansor Jawa Tengah waktu itu. Begitu mereka berdebat, datanglah Kiai Sirot. Kiai Sirot ini gurunya Mbah Kiai Khudori Tegarjo. Makamnya di Payaman. Ini wali luar biasa. Jawa Tengah itu insya Allah gudangnya wali. Amin. Kalau saya dikasih petunjuk sama Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya itu, beliau bilang, Masya Allah, wali mastur itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada wali yang masyhur. Wali mastur itu kadang-kadang kelihatan kewaliannya ketika sudah meninggal. Ketika sudah tidak ada, baru tahu dia wali. Maka kemarin saya bilang di Instagram, kalau cirinya wali itu adalah istrinya galak biasanya. Makanya kalau bapak-bapak istrinya galak itu dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama tanda-tanda akan menjadi wali. Yang kedua, kemungkinan tanda-tanda Anda akan stroke. Barangkali itu ya. Gayane lah ning panggung gagah. Ning mburi ning omah ya wedi karo bojone ya. Dedi wali kota. Pak Wali ini kan istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau ekspektasinya, keinginannya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Wayai. Ya mendingan lah daripada jomblo-jomblo ini. Halah, Masya Allah. Kalau ini kelasnya ini Sebastian, sebatas teman tanpa impian. Iya. Rambut jombojo. Gak apa-apa, sejomblo-jomblonya kalian insya Allah pasti berakhir. Amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insya Allah. Pak Wali, inyong pengen degan orang anak ya. Saifuddin, degan. Hanya
Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu mereka sedang berdebat, datanglah seorang kiai besar namanya Mbah Sirot Payaman. Begitu beliau rawuh, semuanya berhenti berdiri menyambut kedatangan Mbah Sirot. Monggo Mbah Kiai. Di tempat itu Mbah Kiai ngeresake minum kopi, dibuatkanlah kopi. Begitu beliau minum kopi, bismillahirrahmanirrahim, diminum sama Mbah Kiai. Selesai minum kopi, beliau menggelengkan kepalanya dengan mengatakan apa? Alhamdulillah, enak gitu. Sampai diulangi 3 kali. Alhamdulillah, enak sekali lagi, wis ra tega inyong ya. Sampai enteng. Begitu selesai minum kopi, beliau pulang. Teman-teman Ansor waktu itu langsung memutuskan bahsul masail selesai. Sudah ketemu solusi, sudah ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Jangankan membaca tahlil, orang minum kopi rasanya nikmat saja, itu menggelengkan kepalanya. Apalagi membaca tahlil yang jauh lebih nikmat daripada minum kopi. Podo karo Kiai Saifuddin berkelon karo bojone, enak kayak kia. Kiai Saifuddin perut ke atas, jenderal perut ke bawah, kopral. Ada Bunyai di sini. Ah, Bunyai, cie. Saya istrinya pakai Saifuddin kimcil kemerimen dia. Beda Pak Wali. Kalau di Jawa Timur itu istrinya 1 belum dipanggil kiai, ustadz. Kalau istrinya 2 dipanggil syekh. Contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya 3 atau 4. Nah, kalau istrinya 8, eyang. Contohnya siapa? Eyang subur. Kenapa yang subur giginya habis? Kakean mentil ya. Coba kita lihat Kiai Saifuddin bagaimana giginya. Iya. Kakean mentil ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, seharusnya perbedaan-perbedaan seperti itu tidak harus dijadikan alasan sebagai dalil untuk perpecahan. Kan sering saya sampaikan, NU dan Muhammadiyah itu bedanya kecil. Orang NU itu sukanya yang panjang, Muhammadiyah itu sukanya pendek. Ayo ibu-ibu Tegal, Anda pilih mana? Panjang apa pendek? Apa? Panjang. Wow. NU panjang, sholat taraweh 20 rakaat plus 3 witir, panjang. Muhammadiyah pendek, 8 rakaat plus 3 witir. Ya gak ada masalah. Tapi kalau di Tegal hari ini banyak aliran yang ketiga, bukan 20, bukan 8, aliran yang tidak taraweh. Banyak. 1 panjang, 1 pendek. Orang NU habis adzan puji-pujian panjang, Muhammadiyah pendek tanpa puji-pujian. 1 panjang, 1 pendek. Khutbah Jumat, NU pakai apa itu? Pakai awalan panjang, Muhammadiyah pendek. Sholat subuh, NU panjang pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Ya apa-apa. Tapi kalau di Tegal hari ini sudah tidak ada orang yang berdebat soal kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Tegal sudah jarang yang sholat subuh. Subhanallah. Wali kotanya tangannya setengah pitu. Usul ini ditambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala kayak gitu. Maka kemudian kita nggak boleh hanya bertengkar hanya gara-gara kunut. Toh imam yang 4 itu soal kunut semuanya berbeda. 2 imam pakai kunut, 2 imam nggak pakai kunut. Saya bilang begini deh, ini Imam Maliki, ini Imam Syafi'i. Maliki dan Syafi'i itu kunut. Hambali dan Hanafi tidak kunut.
Jadi semuanya ada dasar. Jadi kalau ada kawan ngimami nggak pakai kunut, ya kita husnudon saja. Berarti dia Hanafi atau Hambali. Katakanlah Pak Nadirin, kenapa nggak pakai kunut? Ya nggak apa-apa, kan ora apal. Ya ora apa-apa. Oh apal ya apa. Dan ini tidak perlu diperdebatkan. Maka satu ketika Imam Hambali didatangi sama santrinya, Pak Kiai kemarin saya subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya adalah orang yang menggunakan pendapatmu soal kunut, tidak menggunakan. Kalau sebagai makmum apa yang harus saya lakukan? Coba dicek di kitabnya Imam Hambali. Beliau mengatakan apa? Makmum itu ikut imam. Kalau memang imamnya nggak pakai kunut, ya kamu ikut-ikutan nggak pakai kunut. Nggak masalah. Orang sekarang kan tidak, imamnya pakai kunut, makmumnya tidak. Ngeri. Allahumma hdina fi man hadait. Nggak mau. Wa fina fi man nafait. Matamu kayak gini keprimen. Ini hancur hanya gara-gara kunut. Naudzubillah min dalik. Satu hari Mbah Hasyim Asy'ari didatangi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Begitu mendengar kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim mengatakan, tolong beduknya diturunkan. Kenapa? Hari ini kita kedatangan tamu agung dari Jogja, namanya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tidak senang beduk. Begitu sampai Jombang sudah tidak ada beduk. Waktu sholat subuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan ngimami. Tahu makmumnya itu orang Nahdlatul Ulama, Mbah Ahmad Dahlan pakai kunut. Ini kan indah. Sehingga satu kemudian gantian kunjungan balasan Mbah Hasyim ke Kauman Yogyakarta. Apa yang dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santrinya? Tolong langgarnya dikasih beduk. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tokoh NU yang sukanya beduk. Begitu Mbah Hasyim Asy'ari ngimami sholat subuh, enggak pakai.